Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, Kakom itu bukan cuma laki-laki jelek doang nih yang ada di Kakom, tapi ada juga nih para Sri Kandi ngejelasin tentang teknologi itu apa, secanggih apa teknologi. Ya, pokoknya terkait sama dunia yang berkaitan sama teknologi lah intinya ya. Saksiin aja, nggak lama lagi kok bakal kita rilis ya. Tapi untuk itu Kakom mengucapkan selamat Hari Kartini 2022. Semoga para perempuan-perempuan di Indonesia makin kuat, makin sejahtera, dan makin bisa mengikuti sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Ibunda kita Kartini Indonesia. Semangat! Cek, 1, 2, 3, cek, 1, 2, 3, cek. Nah, kita ketemu lagi nih. Jadi kemarin kan ada Bapak Direktur Personal ngamuk-ngamuk kan, Pak. Jadi ini gue bawa lah ke teman-teman Sikandi yang ngurusin change management nih. Kebetulan mau Kartinian juga kan, jadi ya ada di sini semua lah. Emang mau Kartinian ya? Iya lah. Oh iya ya? Kan April. Nah, boleh kenalin dulu nggak dari Mbak Raiso? Oh iya, ya. Makasih loh ini udah dihadapkan langsung sama Bapak Direktur nih biar mencapai mufakat ya kan. Iya, semua kan bisa dibicarakan asal ada duitnya. Bukan. Bisa panggil saya Raiso. Kebetulan pernah dibayar sebagai change manager. Mungkin nanti kalau Bapak Direktur mau hire saya sebagai change manager mungkin Pak? Bisa banget. Soalnya kemarin change managernya yang belum dipecat sama dia, Pak. Oh ya bagus, nggak apa-apa. Pecat aja. Nggak memuaskan kan yang kemarin? Udah memuaskan. Nah, iya itulah. Nah, kalau yang begitu nih siapa nih? Saya bisa menjadi siapa saja. Jadi itu panggilnya apaan? Siapa saja. Itu Mbak Raiso, saya Mbak Winnie aja. Oh iya, nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Nah, kita balik lagi ke topik ya. Jadi Ya, kemarin itu gimana? agak cash tuh. Jadi change management tuh ngeblocking bisnis lah. Atau ngeblocking proses karena bertele-tele dan bahkan malah jadi kayak sidang skripsi jadinya. Gitu. Nah, itu sebenarnya kita pengen tahu change management sebenarnya tujuannya untuk apa sih dan itu kenapa ada sih? Karena di regulator juga itu perlu segala macam. Nah, kita benar pengen tahu maknanya itu apa sih change management. Nah, dari kalian seperti apa tuh? Oke. Sebenarnya udah biasa sih kita dianggap sebagai public enemy itu udah sesuatu yang common lah. Mesti muka tebel emang salah satu kalau mau hire change manager tuh emang salah satunya syaratnya bukan skill tapi muka tebel gitu. Jadi mau dicecer sama siapa aja dari segala pihak itu tahan banting. Tapi sebenarnya sih change management tuh ya simpelnya gunanya ya lebih ke arah change tuh perubahan, manajemen buat mengatur, memanage. Ya intinya buat memanage gimana supaya perubahan yang terjadi itu nggak bikin huru-hara gitu sebenarnya terutama di environment production ya. Karena kan emang yang mau diubah kan sama Pak Direktur ini kan menyangkut kemaslahatan hidup orang banyak gitu, bisnis gitu loh Pak. Nanti kalau misalnya gara-gara change-nya jadi nggak cuan kan Bapak juga yang terganggu jadi ya. Iya, jadi kurang lebih sih sebenarnya itu sih. Oke. Memanage ya, mengurangi risk. Dari Mama Winnie. Lu mesti ngerti dulu namanya change itu apa aja yang masuk dalam skupnya change. Change itu kan perubahan kan. Perubahan itu apa? Perubahan lu nambah sesuatu itu berubah. Lu menghapus sesuatu itu berubah. Lu meniadakan sesuatu itu kan berubah. Lu mengganti dari A jadi B, dari on jadi off itu kan juga berubah gitu kan. Nah, ya si perubahannya ketika ada terjadi satu perubahan itu kan pasti ada impact-nya gitu. Arif lagi duduk Arif sih. Nanti di-cut ya. Ini Bang Arai lagi duduk diem gini aja. Kalau saya toel gitu kan badannya gini sedikit kan. Itu kan pasti ada perubahan. Namanya satu perubahan itu ada impact-nya. Jadi change management itu sebenarnya diadakan ketika terjadi satu perubahan, itu kan kita pasti tahu tuh ada impact-nya kan. Nah, disinilah kita mau manage bagaimana sih perubahan itu supaya impact-nya itu tidak mengganggu operasional yang sampai membuat huru-hara lah di operasional itu sih. Tapi sebenarnya ini nggak sih, maksud gua
proses change itu ya kita semua pernah ngadepin lah ya di perusahaan segala macam gitu ya. Cuma kemarin kendalanya ya itu kayak si Pak Direktur ini ngomongnya, wah lu ngalangin gue Iya, lama banget prosesnya gitu kan. butuh approval. Nah tapi sebenarnya emang harus kompleks itu Kak, karena tantangan tuh banyak, belum lagi ada staycation di Bali atau di Mandalika kesambar petir kemarin gitu kan. Nah itu kayak gimana? Itu emang perlu banget nggak sih? Apa emang harus ada form tanda tangan? Sebenarnya kan again ya, change management ini kan untuk memanage gimana caranya mengurangi resiko itu tadi kan. Salah satunya kan adalah supaya si change ini kalau ada itu dia bisa dikomunikasikan sebenarnya. Intinya kan komunikasi. Komunikasi kan? poinnya sebenarnya, ujung-ujungnya. Nah, gimana cara komunikasi? Salah satunya ya dengan si form itu. Form itu dipakai sama semua stakeholder yang terlibat supaya mereka punya apa ya? Kayak visi yang sama. Oh, yang mau diubah tuh ini toh. Pak Direktur tuh maunya ngubah ini di jam segini misalnya. Nah, itu tuh form itu salah satunya yang dipakai. Tapi selain itu ada juga yang lebih besar adalah misalnya ada audit. Tujuannya si form itu kan sebenarnya kenapa dibuat form, kenapa dibuat approval. Approval itu kan tujuannya kan kayak woro-woro gitu loh. Lu udah baca belum? Lu udah baca belum? Kalau udah baca lu tanda tangan gitu. Karena kan kalau misalkan sampai terjadi satu perubahan itu tidak pernah kita komunikasikan, nanti besok-besoknya ada insiden atau ada apa gitu, ini misalkan kayak bunga gitu, kecabut satu gitu kan, terjadi huru-hara, ada insiden di sistem tetangga, ada insiden di data gitu. Orang nggak bakal ada yang tahu, tiba-tiba aja loh, kok Kode sistem berubah gua mati, aja. gitu, kok sistem gue tiba-tiba nggak jalan gitu. Nah itu kan tujuannya, makanya kita perlu mengkomunikasikannya, either itu mau lewat form, mau lewat email, mau lewat apapun gitu, intinya terserah. Yang penting tujuannya kan mengkomunikasikan. Nah yang kedua, ada orang yang istilahnya, Pak ini saya mau ada perubahan di sistem A ya, nanti jadinya jadi A++. Bapak Direktur cuman, oke, jalan aja gitu. Tapi tidak pernah tahu gitu loh isi perubahannya tuh apa, dia cuma tahu sistemnya berubah. Besok ternyata sistemnya berubah, nyenggol sistem B, nyenggol sistem C, nyenggol sistem D. Bapak Direktur marah-marah dong, kurang ajar itu lu kenapa bikin kemarin perubahan gitu. Nah kan istilahnya ada orang yang kita kasih tahu, sudah kita komunikasikan pun mungkin nggak paham sepenuhnya gitu. Makanya sebenarnya tujuannya approval itu apa sih yang perlu kita tahu? Tujuannya approval tuh ketika kita dapat sesuatu informasi, itu kita baca gitu. Itu cuma sebagai tanda bukti bahwa, oke, saya udah baca. Oke. Jadi sebenarnya itu tuh form itu media komunikasi lah lebih tepatnya ya? Iya. Ya, jadi di situ ada impact-nya apa, ketika gagal ngapain. Betul. Terutama waktu terjadinya kapan itu change itu. Resepnya lah. Kalau mau nambahin memori lah misalnya. ABC-nya gimana sih? Langkah-langkahnya apa sih? Gitu. Jadi supaya nggak disalah-salahkan juga ya? Oh, ya iya dong. Nggak asal-asalan ya? Nggak asal-asalan juga. Dan form itu nggak perlu panjang lebar, panjang banget sampai semua harus ditulisin gitu. Siapa timnya yang itu, namanya siapa, alamatnya di mana gitu, nggak perlu lah. Tapi dengan tools kayak TSM itu harusnya udah oke lah ya? Bisa ya? Harusnya sudah oke selama kita menaruh kontrol-kontrol yang tepat di dalam tools tersebut gitu. Jadi ketika sesuatu change terjadi, apa aja sih yang sebenarnya kita pengen tahu gitu loh. Itu kan kita kalau ada satu change, ada satu perubahan, artinya kita mau tahu dong, perubahan yang mau kamu lakukan tuh apa sih? Nah itu kita tulis dong deskripsinya, kita mau melakukan perubahan ini gitu. Terus kemudian perubahan itu mau terjadinya kapan? Tanggal berapa, jam berapa gitu. Iya, itu dapat lah. Nah ini Pak Direktur ini kan tegang banget ya sama cewek-cewek ini. Iya, ini kan. Saya mau tanya kayak gini sih. Saya misalkan contoh kan, saya kan ada case kemarin kan. Saya kan mau buru-buru ngejar bisnis tuh. Misalkan, sampai dobrak meja Pak ya? Bakal banyak banget nih yang kayak misalkan kayak saya nanti kan. Misalkan contoh, ya emang ini perlu. Tapi misalkan saya buru-buru itu untuk nge-awareness-in orang seperti apa. Misalkan contoh nih, oh iya ini emang jadi media penghubung, media ini. Tapi misalkan, saya mau cepet nih.
Untuk prosesnya seperti apa ya? Agile, apa ya? Agile. Iya, gitu. Nah, gimana tuh? Sebenarnya kan kalau di mungkin Pak Direktur udah tahu nih, kita kan ada governance-nya di mana itu namanya Change Advisory Board, atau kalau sekarang yang lagi ngetren tuh malah Change Control Board, karena kiblatnya tuh udah mulai ngarah ke ITIL versi 4. Dia lebih cenderung ke change control. Change control. Nah, itu nanti kita bahas Iya. Jadi di video ITIL yang lain lah ya. itu namanya udah berubah jadi change control. Iya. Karena dia ada change-nya kan ada dua, organizational changes sama satu lagi change control. Manajemen. Kalau organizational changes kan lebih ngurusin yang changes yang related dengan organisasi secara keseluruhan kan. Oh, I see. Itu Ada makanya dua, sekarang Pak. namanya ganti. Baru tahu. Biar nggak blur, biar nggak ketukar-tukar. Nah, Nah, lanjut balik lagi. Iya, lanjut. Tapi marah-marah balik ke tadi lagi. kan. Oh, iya. Marah-marah kita jalannya nih mantan. Ampun, nggak jadi di hire ntar gue. Iya, jadi kan ada Change Advisory Board lah. Kita gampangnya nyebutnya CAB lah yang dikenal ya. Nah, di CAB itu sebenarnya nggak dibatasin siapa yang perlu datang, Pak Direktur. Jadi bisa aja requesternya doang, atau bisa aja kalau misalnya itu terkait sama aplikasi bawa developernya. Malah disarankan sebenarnya biar lebih cepat lagi nih, kita bawa misalnya IT head-nya gitu. Jadi kayak biar sekalian, atau mungkin SME-nya, subject matter expert-nya, misalnya bosnya infra kah, bosnya aplikasi misalnya, boleh datang ke Change itu biar sekalian diworo-woro gitu sebenarnya. Tapi kasus kayak si Pak Arai ini gimana maksudnya? Dia memang di luar jadwal CAB change tadi control gitu atau ya. CAB Iya. lah ya. Oke. Nah, tapi dia pengen naik, tapi bukan emergency juga sebenarnya. Iya. Atau emergency? Oh. Ini enggak sih sebenarnya. Emergency maksudnya. Tapi kan misalkan kita itu nggak bisa nyocokin dengan yang misalkan kita bilang Jadwalnya, tadi, kan, jadwal pakemnya. Ya, misalkan contoh, bisnis bilang ini 3 hari lagi nih untuk naik kayak gitu. Nah, misalkan kita komunikasikan CAB kan nunggu ya jadwal kita misalkan pertengahan bulan, kelamaan ini bisnis masa delay dulu nunggu sampai tengah bulan, sedangkan kita pengen awal bulan itu udah naik gitu. Nah, itu gimana? Sebenarnya sih kembali ke aturan di masing-masing perusahaan. Kebetulan yang pernah saya alamin tuh lebih ke sini. Jadi ada aturannya bahwa kalau ini memang kebutuhannya bisnis, sebenarnya bisa tuh di-expedite, ada jalurnya. Kalau di tempat yang saya nih, kebetulan di company lama saya, nanti kalau Bapak Direktur mau hire saya, nanti saya kasih tahu detailnya. Agak Cincai lah, gampang, bisa lah diatur, paling nggak semiliar ya sebulan. Itu ada yang namanya ad hoc change. Nah, jadi sebenarnya dia jalurnya tuh jalur change biasa, tapi yang dipercepat. Misalnya nih, si CAB itu sebenarnya tiap Selasa sama Kamis, tapi di hari Senin butuh naik nih, Pak Direktur butuh launch ke market gitu. Iya. Itu bisa sebenarnya lewat si jalur ad hoc ini, asal justifikasinya bener nih, jangan semuanya jadi diada-adain requestnya. Bapak ngejar momentum Iya, market. Market, ya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, itu sebenarnya bisa di-adopt dengan yang legacy kita bilang, apa di agile ya sebenarnya? Di legacy pun sebenarnya bisa. Oh, bisa di dua-duanya Aturan itu berarti pun ya? bisa. Tapi kalau mau agile, bahkan ada juga perusahaan yang menerapkan kayak change advisory board ini tiap hari gitu bahkan. Karena emang iya. modular gitu. Karena balik lagi tujuannya Change Advisory Board itu apa? Not necessarily Change Advisory Board itu artinya kita ngadain satu meeting di ruangan besar, semua orang dipanggil, terus habis itu terus sidang diuplek gitu. Orang sekarang bayangannya Change Advisory Board itu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan baca lagi di buku ITAL ya, Pak, baca lagi, Pak. Iya. baca di buku Yang ITAL. sekarang kita Kapan lagi yang kita alami kayak itu gini? kayak meja sidang jadinya. Iya. Nah, tapi kalau misalkan kita baca di buku ITAL, sebenarnya di ITAL pun menjelaskan Change Advisory Board itu sebenarnya tujuannya adalah untuk yaitu kenapa dibilangin Advisory Board, karena itu tuh jadi kayak kita tuh untuk merumuskan, kita mau melakukan perubahan apa, perubahan itu dikomunikasikan ke orang-orang yang berkepentingan, makanya disebut Change Advisory Board. Sebenarnya Advisory Board itu karena kenapa namanya advisory? Karena orang-orang inilah yang maksudnya bisa nanti memberikan advice
lu tuh bakal ada impact ini loh, lu sebaiknya gini loh, lu sebaiknya gini. Jadi istilahnya advisor yang itu benar-benar karena ngerti. mereka punya kepentingan dan mereka benar-benar ngerti gitu loh. Oh, oke. Jadi nggak perlu selalu yang namanya kumpul-kumpul terus nanti kayak di sidang gitu. Nah. Bahkan di dalam ITAL sendiri, ini kita nggak usah ngomongin ITAL 4 loh ya. Ini kita ngomongin ITAL 3 yang kata orang-orang katanya ITAL 3 tidak agile. Kurang Ini agile. Ini kita even di buku ITAL 3 itu udah pernah dijelaskan gitu. Change Advisory Board itu nggak harus selalu kumpul-kumpul satu ruangan gitu kok. Kalau misalkan kamu mau bikin Change Advisory Board-nya hanya pakai email approval aja dibikin satu grup gitu. Kamu cuma cukup ngelayangin email ke grup itu, mereka approve, mereka assess, mereka approve, itu juga boleh. Itu namanya bisa jadi Change Advisory Board. Oke, ngerti. Gitu. Tapi sebenarnya gini sih, biasanya ya di advice board tuh ngebahas apa sih? Soalnya ya itu kadang-kadang ada jadi ajang sidang gitu kan. Lu belum ngelakuin pentest, lu belum Iya, banyak ada banget itu. dokumen SDLC. lu Kenapa belum- Change Advisory Board itu pada akhirnya jadi cuman sekedar kayak ajang sidang? Karena ketika pengalaman gue ya, gue pernah di Change Advisory Board. Karena ketika ditanyain, gue mau ngajuin change nih, ini change-nya ini. Kita tanya dong, ini change-nya nanti berubahnya di mana aja gitu. Requesternya nggak bisa jawab. Ini nanti change yang berubah, terus teman ada yang nanya, programnya modulnya apa aja nanti yang berubah? Nggak bisa jawab juga. Gitu. Change-nya selesai jam berapa? Nggak bisa jawab juga. Ternyata yang maju ke Change Advisory Board itu karena dianggapnya Change Advisory Board kan ya udahlah cuma sekedar sidang-sidang doang. Akhirnya bukan orang yang berkepentingan di project itu yang maju. Project adminnya yang biasanya project adminnya yang biasanya setiap sehari-harinya kerjanya cuma nyusun jadwal disuruh maju ke CAB. Iya. That's why itu CAB akhirnya takes time sampai 2 jam, 3 jam. Karena nggak bisa jelasin gitu loh. Ini agak menarik nih. Misalkan contoh kayak gini. Ini ada orang request gitu kan, ada kebutuhan gitu kan, ada kebutuhan. Terus emang kita mau dibahasnya di CAB. Itu sebenarnya kebentur juga nggak sih dengan timeline nih? Misalkan contoh pas kita bawa ke CAB, kita dikasih advice, padahal kita udah tentukan, misalkan, oh ya udah deh minggu depan ini produknya naik gitu. Pas dikasih advisory, oh lu banyak nih kayak pendapat nih, jadi kita bisa molor nih jadwalnya. Itu gimana berlanjutnya? Sahabat duluan, tweet. Sambil mikir juga ini gue sebenarnya. Ya, ini kan balik lagi kan kalau misalkan kasih advice gitu ya. Kasih advice terus kemudian ternyata lah, ini kurangnya masih banyak banget ya. Maksudnya gitu kan? Iya. Loh, ini kurangnya masih banyak banget ya. Ini belum ready, ini belum ready, ini belum ready. Assess lagi kalau misalkan lu tetap naik juga dengan kondisi yang belum ready seperti ini. Kalau misalkan setelah lu deploy setengah jam kemudian terjadi insiden, tim lu siap nggak? Dan kalau misalkan insidennya mending kalau misalkan di tim kita yang support, ya lu bisa bilang oke, tim gue siap gitu. Tapi gimana kalau misalkan itu udah lu deploy, ternyata insidennya di tim lain gitu, yang nggak tahu apa-apa gitu. Nah jadi assess dulu resikonya gitu. Kalau misalkan yang kayak dibilang tadi gitu, kalau misalkan setelah keluar dari Change Advisory Board ternyata memang masih banyak yang belum ready, itu tergantung dari, kalau menurut gue sih tergantung dari timnya sih gitu. Lu ready juga dengan segala konsekuensi, dengan segala impact bahwa change lu tuh sebenarnya belum ready untuk naik gitu. Kayak misalnya udah asuransi lagi. iya. Tadi komen dia. Nah, terus kayak misalkan belum ada pentest gitu. Contohnya aja change belum ada pentest gitu kan, belum. Padahal change-nya signifikan tapi pentestnya belum gitu. Ya kan kita semua orang juga tahu kalau misalkan lu belum ada pentest bisa jadi lu barang lu tuh dieksploit gitu. Nah, kalau misalkan lu berani nekat naikin sesuatu tanpa adanya pentest, berarti lu harus sudah siap dong bahwa someday itu akan dieksploit gitu. Nah, ini ada case menarik nih. Andaikan ya, lu udah ngelakuin Change Advisory Board, atau baru ngumpul lu semua di situ. Ya kan? Nah, terus lu udah deploy di malamnya. Ada jadi deploy ya. Everybody nunggu di situ, standby, support, ready semua lah sebenarnya. Nah, terus tiba-tiba pas ngelakuin deploy ternyata nggak sesuai dengan expected timeline nih. Misalkan jadwal sampai jam 4 gitu kan, ternyata awal sampai jam 5.
Nah, kalau misalnya kita lihat jam 5 itu bukan nyebabin insiden, tapi dia mungkin ada nunggu parsial dari kerjaan yang lain segala macam itu loh. Karena ada yang ketinggalan segala macam kan. Nah, tapi kalau itu jatuhnya ke insiden, mesti rollback atau gimana? Kalau mau ngomong ideal-idealan sih sebenarnya rollback. Rollback. Tapi bisa di-consider kayak gini. Kalau ternyata resiko dari rollback ini justru lebih besar ketimbang kita lanjut, itu prefer lanjut. Tapi harus notice ke tim change manager dan stakeholder terkait. Misalnya karena masih butuh downtime nih. Iya. Nah, bisnis tetap harus tahu. Jam 4 pagi telepon tetap. Nah, menurut Mbak Windy gimana Mbak? Iya, Mbak Windy. Disebut insiden atau enggak yang kayak begitu? Iya. Mesti tahu dulu, balik lagi definisinya insiden itu apa. Insiden itu kan interruption. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan servis atau kualitas dari servis tersebut berkurang. Nah, kalau misalkan change-nya harusnya selesai jam 4, ternyata jam 5 masih molor. Tapi sistemnya belum dipakai dan nggak ada job yang jalan, nggak ada perlu apa-apa, nggak ada interruption Nggak bisa sama sekali. ganggu. Kenapa harus jadi insiden? Oke. Nah, kalau misalnya dia bug fixing, Oh, tapi kan bug fixing-nya memang sudah terjadi. Dalam artian tiket insidennya udah di-report Kalau dong. bug fixing kan berarti. udah ada insidennya dulu. Oh, berarti Kenapa belum disebutnya ketika- bug fixing kan Oke. karena Mm-mm. udah terjadi. Karena case-nya udah terjadi. beberapa teman cerita nih, jadi dia stres banget lah. Hmm. Ih anjir. Nggak sampai Gua- membunuh diri tapi kan? Enggak. Gue udah ini sama lah gue dijadiin P1 gue insiden tuh. Padahal ya karena dia ada dependensi dengan tim yang lain juga. Oke. Karena kalau P1 di beberapa financial institution kan harus lapor ke regulator kan. Nah itu yang bikin dia hidupnya nggak tenang tuh. Itu sih akhirnya jadi tukang beca deh kayaknya. Ya, Kasian banget ya. kasihan banget ya. Ya. Dengan perkara itu Nggak, tadi kasihan ya. banget tukang beca sih. Obrolannya kan jadi nggak nyambung. Kalau lagi mangkal kan, ngobrolin P1. Nggak ngerti. Ya. Nah ini balik lagi, tapi Terus, sebenarnya terus. jadi maknanya si change manager itu supaya semua tahu informasi, tim infra dapat informasinya, dia bisa ngikutin step-step apa yang dilakukan ketika rollback dia ngapain gitu kan. Jadi tim change juga bisa kontrol ya ini oke atau enggaknya segala macam, dan bahkan bisnis atau stakeholder room bisa di-call kalau misalnya dia gagal ya. Sebenarnya ujungnya tuh lebih ke gimana Besok buat caranya. telepon semua stakeholder. Ya iyalah. Ya, mau bangunin sahur maksudnya. Iya mau tahu sama minta THR Pak. Oh. Supaya supaya terselubung. nonton podcast ini juga biar tahu Iya. ya. No. Ya. S3 marketing juga nih kayaknya direktur kita. Nggak, oke. Makanya direktur. Oh iya benar. Ujungnya sebenarnya kan adalah si change management ini juga adalah gimana kita memaksimalkan success rate sebenarnya. Ujungnya KPI-nya saya nih change manager ini ujungnya berapa sih lo yang berhasil tuh sebenarnya? Oke. Ya, caranya salah satunya ya dengan assessment itu tadi yang dibilang oleh Ibu Lina. Tapi bener nggak sih kalau misalkan change itu part dari SDLC? I can say yes. Aku sih yes. Iya sih. Part dari SDLC kan? Sistem development life cycle kan. Iya. Satu sistem terdevelop life cycle. Nah, Di itu dalam kan life cycle-nya. terdapat dalam perubahan itu kan terdapat itu. Hmm. Mungkin lebih tepatnya change itu di antara development yang sudah selesai, transisi kan terus operation kan, change itu makanya dia ada di transisi. Ini kalau misalkan kita belajar di ITIL 3, makanya change management itu ada di service transition. Karena kan dia sebenarnya mentransisi dari yang sudah selesai di develop, tapi Mau belum di-deploy. naik, tapi baru mau naik ke production. Gitu. Oke. Nah sebenarnya gini, kan berkali-kali kalau misalkan kita ngomong ke orang change manager gitu kan, gue mau ini kayak Bapak A tadi kan, jangan sampai audit, jangan sampai regulator segala macam. Padahal memang selain dari itu juga fungsinya, maksudnya komunikasi biar oke, nggak ganggu bisnis ke depannya juga kan. Nah ini sebenarnya ya itu, gue sebenarnya gue penasaran banget sih. Kenapa banyak yang menanyakan kalau misalnya change manager pada SDLC sampai akhirnya di SDLC itu ngebahas UAT, SIT segala macam itu loh. Padahal itu kan harusnya udah dari cover di planning segala macam. Nah kita handle kayak gimana ya? Ya, Supaya kita- orang itu nggak Aku masuk mau ke nambahin juga forum terkait yang tadi SIT UIT. Karena banyak juga
orang itu nggak sama nih ketika naik nih. Mereka misalkan bilang, oh SIT, WIT udah oke, tapi realitanya pas naik gitu nggak sama. Misalkan contohnya kayak, oh ini nggak sesuai ekspektasi, ada yang error, mungkin ada juga yang misalkan kayak, oh ini udah kasih guideline untuk konfigurasi tinggal follow, tapi nggak sama gitu kan. Jadi kan sebenarnya kan, misalkan kita bisa bilang, oh ini bisa misalkan konfigurasi doang bisa kelar 10 menit, karena kayak kurangnya dokumentasi atau informasi, jadi bisa jadi lama nih, bisa naiknya jadi 1 jam gitu Iya. kan. Nah itu change management bisa bantu itu nggak sih? Gitu kan ya Pak ya? Iya, betul. Sebenarnya kan salah satunya di yang kita obrolin tadi di Change Advisory Board itu kan kita juga punya checklist sebenarnya. UAT-nya sudah dilakukan atau belum, SIT-nya sudah dilakukan atau belum. Sebenarnya kan itu kan adalah bukti, Pak. Dalam artian gue udah nyiapin nih development-nya, gue yakin ini berhasil. Tapi kan bukti yang disampaikan ke change manager apa? Ya salah satunya SIT result itu, UAT result. So, berarti kalau misalnya lu bilang gitu, ada proses sebelum masuk ke CAB itu kelengkapan dokumen itu ya? Iya. Atau gimana? Berarti itu salah satu bagian dari assessment. itu di pull di change manager? Di pull di change manager. Dalam satu bentuk, sebenarnya dalam satu bentuk form itu juga bisa tuh diselipin. Kalau lu seperti gimana? dokumen. Di change manager lu ngelakuin kayak gitu nggak? Oh sama ya, jadi di pull di change manager ya? Iya, jadi sebelum masuk ke sebenarnya sih tahapannya kan gini. Ketika nge-request changes, itu kan pasti ada apa kelengkapan yang harus dilengkapin kan apa aja gitu kan. Sebagai part of dokumentasi gitu. Karena lu mau ngomong agile kayak gimana, agile itu less documentation loh ya, bukan documentation less. Gitu. Artinya kan dokumentasinya berkurang tapi tetap ada gitu. Sepanjang ya yang penting singkat-singkat gitulah. Iya, soalnya ya itu sih seperti gue bilang, ya namanya orang ya. Kadang ada change manager yang tipikalnya ya yes man, oke lah, oke pak. Dia sendiri takut gitu ya. Iya. Dibentak dikit sama Pak Arai. Resign. Kita mau cepat Jadi tadi tukang kan. beca. Iya. Kacau. Dokumentasi itu kan sebenarnya dokumen, tapi di level mana change dokumen tersebut dibutuhkan. Sebenarnya kalau menurut gue, dokumen tersebut dibutuhkan untuk validasi gitu loh. Balik lagi validasi bahwa lu memang sudah memastikan. Kenapa ada dokumentasi testing? Karena lu sudah memastikan dong bahwa quality yang akan lu deliver itu bukan quality abal-abal gitu loh. Lu sudah melakukan testingnya sudah berhasil. Itu kan sebagai bukti bahwa lu menaikkan changes, menaikkan feature yang udah nggak ada bug gitu loh. Kalau misalkan belum dites ternyata isinya bug semua gitu, malah mengganggu kestabilan sistem yang lain. Buat apa gitu? Tapi nggak tahu, gue agak bingung aja sih. Maksud gue change advisory apa tadi kontrol ya? Advisory board atau Iya, control CAB board. atau CCB itu sebenarnya satu dua dengan forum arsitek kan? Ketika lu ngomongin impact kanan kiri, integrasi segala macam, atau bakal bisa dikombinasi. Gua bilang enggak. Beda, bukan, enggak. Kelamaan. Ntar jadi sehari itu isinya 24 jam ngobrolin change meeting. Karena kalau architecture itu lebih sebenarnya malah lebih di awal. Saat ide baru muncul untuk change, untuk launch produk misalnya, itu harusnya masuknya ke architect planning dulu, baru ke delivery, which is project dan segala macam, baru ujungnya di operation di change advisory board. Jadi itu sebenarnya salah satu planning dari awal banget. Iya, harusnya masuk ke CAB itu udah mateng. Ini buat teman-teman bagus juga ya, misalkan biar tahu prosesnya juga kan dari awal kan dari arsitektur sampai CAB-nya di ujung tadi ya. Iya. Jadi istilahnya lu mesti jaga-jaga juga dong di depannya gitu ketika pada saat development lu ada kendala apa aja Ada yang kontrolnya juga ada kontrolnya di situ. apa gitu ya untuk menyatakan bahwa ya lu kan nggak mungkin kan mendeploy satu program yang isinya bug semua gitu kan. Terus kemudian lu berharap change manager-nya berkata, "Oh, silakan masuk" gitu. Nggak mungkin juga gitu. Oke, nah sebenarnya oke lah kita udah jalan CAB, CCB yang benar lah ya. Sebenarnya output atau artifact-nya apa sih yang dikeluarkan dari CAB? Output dalam artian hasil dari CAB itu sendiri. Ya, misalkan let's say lah, lu udah ngelakuin perubahan nih dan sukses. Atau misalkan perubahan itu gagal. Nah, kalau proses itu seperti apa, gagal seperti apa. Output itu pasti report itu kan? Oke.
salah satunya itu. Tapi kan sebenarnya tadi balik in the end tujuannya memaksimalkan success rate dari change itu sendiri kan. Saat change-nya banyak yang sukses, berarti kan tujuan bisnisnya tercapai kan sebenarnya in the end. Nah, kalau Kalau misalnya sukses. yang gagal gimana? Nah, kalau yang gagal sebenarnya Dapat sih aja orang. iya nggak dipecat Kasar juga. kali ya. Kalau yang gagal mestinya dievaluasi lagi gitu. Lebih ke improvement plan. Kita Penyebab lihat gagalnya tuh di mana? Penyebab gagalnya. Penyebab gagalnya di mana? Kayak misalkan banyak kan juga change gagal karena ternyata setelah naik terbukti change-nya banyak bug-nya. Artinya kan lu sebelum change-nya itu naik, lu nggak bisa, berarti tim istilahnya kayak tim quality assurance kalian mungkin sebutnya, tim QA atau tim apalah gitu nggak tahu yang memastikan bahwa itu kualitasnya itu tidak ada yang memastikan kualitasnya bahwa program yang akan lu deploy itu udah free bugs gitu kan. Karena terbukti lu ngedeploy change-nya failed-nya gara-gara bug semua gitu. Atau misalkan yang kedua, change-nya bisa jadi dia dianggap gagal karena ternyata si requestornya minta waktu change-nya, request change time-nya itu 3 jam. Tapi ternyata change manajemennya pelit banget gitu. Cuma dikasih waktu, kamu cuma punya waktu 1 jam deh gitu. Nah, tapi itu siapa tuh, Pak? Sebenarnya Windy. Itu siapa tuh yang analisa kalau misalnya itu gagal nih, if there's something wrong with you atau organisasi itu, siapa yang evaluasi itu? Di luar audit ya, Pak, audit kan udah Sama kayak orang monitornya itu Iya. ya. Biasanya sih tim terkait dibantu dengan change manager-nya manager. sih. Di conduct, maksudnya change manager membantu gitu. Ini gagal tuh kenapa? Penyebabnya apa kira-kira? Kamu ngalaminnya apa gimana gitu. itu sampai akhirnya kita punya laboratory. Iya, itu juga istilah tuh orangnya itu harus terlibat di proses apa namanya, misalkan contohnya developnya di production, apa cukup di inform doang? Bentar, sebelum itu gue baru inget nih. Kalau untuk menentukan kegagalan, mungkin pakemnya bisa pakai yang 4P. People, Process, Product, Partner gitu. Jadi nanti kita assess gitu. Yang bermasalah tuh sebenarnya di mana? Di bagian mana? People-nya kah? Pada saat change gitu kan, lu deploy change-nya failed gitu, tapi ternyata developer-nya tidur semua gitu. Human Nggak ada error yang- nggak ada yang misalnya, lag enggak. gitu kan. Atau salahnya di prosesnya gitu. Kalau salahnya proses, mana yang harus dibenerin gitu. Iya, ini kan sebenarnya tujuannya untuk improvement kan. Iya. Untuk improvement. Nah, itu sebenarnya kadang orang itu katakan lakukan change, ya dia lupa dengan result-nya, udahlah. Iya. Kalau udah berhasil, udah, gue mau update, udah gagal. Nggak perlu udahlah. monitor Iya. bahkan Iya. mungkin. Nah, itu sebenarnya yang kadang-kadang gue nemuin di beberapa tempat itu kayak akhirnya meaningless CAB hanya formalitas untuk audit, untuk ini. Sebenarnya kan habis selesai CAB itu ada yang namanya PIR kan, Post Implementation Review. Jadi untuk melihat ketika change lu udah di-deploy, ada insiden nggak? Atau jangan-jangan change lu baru di-deploy, setengah jam kemudian udah langsung insiden, sistemnya down semua. Gitu. Ada Post Implementation Review. Nah, Post Implementation Review itu panjangnya berapa lama? Dulu sih yang pernah pengalaman gue, itu diserahkan lagi ke masing-masing tim leadernya. Nggak tahu deh kalau di tempatnya Ibu Raiso gimana. Iya, sama sih. Dan itu bisa case by case juga. Kayak Iya, misalnya case by kalau case kan. changes-nya katakan Changes-nya minor gitu. minor, misalnya mungkin bisa 1 kali 24 jam. Atau kalau mungkin dia ngubah konfigurasi tower BTS misalnya ya. Bukan BTS yang Korea ya guys. Itu itu mungkin bisa 3 kali BTS. Tolong, cukup. Itu mungkin bisa sampai 3 kali 24 jam monitoringnya bahkan gitu. Oke. Tapi ini ya, berarti sebenarnya Ada yang sampai seminggu juga loh itu, Nah. PIR itu. PIR itu sebenarnya ngomongin tentang keberhasilan lu changes atau keseluruhan sampai project. Semua mau berhasil mau gagal itu part of PIR sebenarnya. Itu part of review ya. Review. Iya, maksud gua itu keseluruhan waktu lu melakukan aktivitas changes doang atau dari awal lu ketika bikin project itu Oh, kalau PIR itu setelah setelah namanya aja post implementation kan. Dimulai dari, kan post implementation, mungkin dimulai dianalisa kenapa change itu gagal. Tapi bisa jadi ketika kita mengorek dan mengevaluasi hasilnya, bisa jadi mungkin masalahnya pada saat development iya ya. bisa. Berarti sampai sekaya itu PIR itu ya. Ya, Maksud gua sampai akhirnya di lesson learn itu dapat dari situ kan. iya kebutuhannya tergantung company Bapak gitu. Sejauh apa kalian punya resource dan sejauh apa kalian ingin mereview dan menganalisa dan mengevaluasi kegagalan itu atau keberhasilan itu sejauh mana.
Kita sih menerima kegagalan karena dibilangnya itu sukses yang tertunda. Jadi kita masih Nggak kotor, nggak belajar. Iya, nggak kotor, nggak belajar. Gitu. Oke. Jadi gimana Pak Direktur, udah makin tercerahkan belum Iya, nih? mungkin bisa dikasih kayak gini ya, supaya mungkin buat saya juga dan teman-teman yang lainnya kan bisa lebih mengetahui nih. Jadi sebenarnya change yang ideal itu misalkan menurut Mbak Raisa itu seperti apa sih? Tidak ada yang ideal sih dunia ini ya sebenarnya. Yang Tapi- layak lah. Ya. Yang Tapi layak yang lah. layak kurang lebih kayak tadi sebenarnya Bu Winnie sampaikan gitu kan. Masing-masing tuh ada kontrolnya. Sebenarnya titik beratnya di situ sih. Saat filter-filternya jalan, filter airnya, selangnya jalan, itu sebenarnya udah bisa kita bilang ideal. Udah bisa kita bilang sehat prosesnya gitu. Saat requirement-nya terpenuhi, itu juga udah bisa kita bilang sehat. Iya. Oke. Nah, kalau mungkin Bu Winnie mungkin Ya, dari Suatu change yang dikatakan ideal atau layak. ideal, ya. layak. Iya, Itu iya, kalau boleh lah. misalkan semua kontrol-kontrol yang harusnya ada di dalam satu proses changes itu terpenuhi sih. Jadi changes itu tujuannya apa gitu kan. Terus dia kemudian changes itu kan perubahan. Jadi misalkan apa yang mau dirubah kita tahu. Kapan kita mau merubahnya kita tahu. Terus step misalkan ditanyain juga, ada juga yang menanyakan kalau misalkan perubahannya major, ada juga yang nanyain kan step-step perubahannya gimana sih gitu. Kita tahu juga. Terus kemudian tim yang bertanggung jawab siapa gitu. Itu kan penting juga kan. Itu kita misalkan kita tahu gitu. Terus kemudian kalau misalkan setelah setelah post implementation review-nya seperti apa gitu, kita udah siapin gitu. Jadi istilahnya kontrol-kontrol di dalam satu change proses itu dipenuhi gitu. Oke, jadi gue kesimpulan gini ya untuk Pak Direktur ya. Kemarin kita debat panjang tuh Iya. Pak. Oh sorry, tambahan satu lagi, kita Bukan tahu aja, tuh. Pak. Kita tahu tuh change itu impact-nya apa, itu yang paling penting. Impact-nya apa dan ke siapa aja tuh itu bakal kena. Iya, Oke. iya. Gitu. ada lagi yang lebih penting sih sebenarnya. Apa tuh? Mulai dilaksanain aja dulu. Udah, karena berantem. Oh gitu. Itu bagus dong daripada nggak pernah mulai. Bener. Karena banyak Pernah Bu ya? Nggak pernah mulai. konsep aja terus ya kan. Nggak Iya, mulai-mulai. konseping aja terus. Setiap kali ngajuin proses sama Bapak ditolak terus, Pak. Katanya nggak ada budget. Itu kan saya dulu Bu. Oh. Jadi sebenarnya walaupun kita agile, walaupun kita waterfall, itu kan sebenarnya change itu bagian dari SDLC lah yang melekat di mana aja. Berdampingan Harusnya, lah. iya, harusnya nggak menghalangin bisnis Nggak. proses Iya. lu Nggak. dan justru bikin aman bisnis lu lah harusnya. Banget. Betul. Mungkin di project A lu ke blok, tapi project B jadi aman karena nggak ganggu sama project lu yang mau naik. Sebenarnya kayak gitu sih Pak. Ya, dengan sebenarnya penjelasan dari Mbak Raiso sama Bu Winnie ini kan, jadi saya sih lebih tahu jauh nih tentang terkait change management ini kan. Cocok kali Misalkan- berarti kemarin gue Iya, ya. misalkan jadi kita tahu juga misalkan yang layak itu seperti apa, yang ideal itu seperti apa dari change management. ini. Ideal di satu tempat tuh belum tentu ideal di semua tempat loh, Pak. Iya, tapi sebenarnya ini sih. Jadi untuk masing-masing improvement lah, disesuaikan. kan sebenarnya kan misalkan contoh, Adapt dan adopt. iya bisa kita adopt kan, misalkan contohnya, oh ya yang kita jalankan sekarang itu ada yang kurang, yang kita bisa perbaruin lagi seperti itu Betul. sih. Iya. Ya. Continuous improvement bahasa Continuous Nah. improvement. Jadi tidak ada proses yang perfect, yang ada Betul. adalah proses yang selalu di-review, di-improve, di-review, di-improve, di-review, di-improve. Iya. Itu sih Pak. Ya udah Pak ya. Bapak nggak ada minumnya soalnya kasihan ya. Ada. Ambil bunga aja mungkin. So, Bapak. mungkin kehalang ya. Oh Ya, iya. Ya sudah, kita akhiri lah ya. Iya. Ya udah, thank you ya teman-teman. Semoga ini udah bisa menjawab yang polemik kemarin lah, chicken and egg antara change, agile, form segala Betul, macam. betul. Nah ini udah ada resource yang oke punya lah. Dan misalkan ada teman-teman juga mau nambahin atau mau nanya-nanya, bisa nanti di komen-komen aja Komen. gitu kan, bisa langsung. Yang tadi apa Pak? Apa namanya? Kemarin kan dikasih Alphard Mini kan Pak? Iya, nanti ini Awan Kinton. Awan Awan Kinton Kinton. dari ini Oh, ya. atau Invisible. Invisible Car nanti di sini, Iya. Invisible Car kata. Itu kan Hot Wheel Iya. dikasih. Iya. Nanti misalkan juga tanya-tanya, kita dari sini expertise di sini ya. Iya. Ada Bu Raisel sama Mbak Winnie, nanti bisa ditanyakan langsung nih terkait
agile apa nih misalkan change management itu apa sih gitu ya, bisa tanyakan langsung. Oke, terima kasih. Thank you. Yo, thank you. Dah.